Digital, Digitally Yours. Hello Vinison, ketemu lagi. Senang banget bisa ketemu dengan kalian semua di episode kali ini. Tetap menarik karena kita tetap ngobrol sama seorang yang sangat pakar nih di industrinya ini. Di Talk seperti biasa kita akan ngomongin tentang teknologi yang sedang tren dan apa yang terjadi di dunia bisnis maupun semuanya yang terkait dengan teknologi. Oke, kalau kita bicara akhir-akhir ini pasti isu besarnya adalah di transformasi digital. Semuanya didorong untuk segera melakukan digitalisasi. Semua skala dari yang paling kecil, mikro, sampai yang enterprise. Semua harus mengadopsi digitalisasi di bisnis mereka. Nah, kali ini kita akan ngomongin seputar challenge, tantangan yang ada di industri kelas enterprise maupun mungkin perusahaan-perusahaan besar ataupun mungkin juga skala-skala di bawahnya. Tapi again bahwa digitalisasi ini memang punya challenge yang harus disediakan solusinya tentu saja. Seperti apa solusinya? Nah, nanti kita akan mengupas tuntas tentang hal ini. Dan seperti biasa, saya ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat menguasai di bidang ini dan kita bisa tanya banyak kepada beliau ini tentang apa sih digitalisasi yang sekarang terjadi, kemudian trennya seperti apa, challenge-nya yang paling penting kita harus tahu seperti apa dan solusinya seperti apa. Sehingga ini akan menjadi insight, masukan yang mudah-mudahan dan saya yakin sih bermanfaat untuk Vinison semuanya. Oke, langsung saja saya akan perkenalkan tamu kita hari ini, sahabat saya, orang yang sangat paham banget di industri ini karena dia udah lama malang melintang lah di dunia persolusian ICT ini. Halo Mas Erik, apa kabar? Kabar baik. Waduh, ini masih di Sistek nih? Oh masih dong. Ceritain dong Sistek sekarang ngapain Sistek? Oke, mungkin sedikit aja. Sistek itu kita salah satu distributor di Indonesia. Kita bergerak di untuk barang-barang IT. Jadi untuk terutama dari sisi kita sudah cukup lama ya. Kurang lebih sudah sekitar 35 tahun lebih. Iyalah, Sistek pemain yang sudah di depan ya dengan karena memang kan kita juga kita itu berdiri dari mulai tahun 85, mulai beroperasional di tahun 87. Saya SMP itu, saya 85. saya baru belajar merangkak tuh. Oke, dengan eksistensi di market yang sudah sedemikian lama, itu pastilah Sistek udah menjadi satu pemain besar di industri Indonesia yang sangat menguasai nih ya isu-isu. Nah ini makanya aku tuh undang Mas Heri kesini nih karena kita gini loh, setiap hari kita tuh dengerin semua segmen terutama enterprise ya, bisnis-bisnis besar lah ini didorong untuk melakukan digitalisasi, transformasi digital gitu. Oke, fine gitu, bahwa mereka punya uang, punya funding yang mencukupi untuk membangun infrastruktur yang lengkap pun mereka udah punya. Tetapi berbicara masalah business continuity, kemudian challenge-challenge yang mereka hadapi, ini banyak yang event-event, webinar-webinar yang berdiskusi tentang sebenarnya challenge yang dihadapi oleh rata-rata pelaku bisnis itu ketika melakukan digitalisasi itu seperti apa. Pastinya infrastruktur salah satunya ya. Nah, ketika bicara masalah infrastruktur, kita kan pasti akan dihadapkan dari sisi efisiensi siapapun lah, dari biaya, kemudian dari pengadaan SDM dan lain-lain. Nah, aku tuh pengen dengar nih cerita hari ini dari seorang Erik Baswara yang sudah malang melintang, sudah ketemu banyak sekali permasalahan-permasalahan di market. Nah, sebelum kita bicara masalah solusi, boleh nggak sih ceritain sekarang ini sebenarnya tantangan yang paling fundamental yang dihadapi oleh semua skala bisnis ketika harus melakukan digitalisasi, walaupun sebenarnya transformasi digital udah lama sebenarnya ya, cuman kita mulai familiar ketika pandemi, mau didorong ke sana. Nah, boleh ceritain nih Mas Erik? Betul, jadi memang kalau kita ngomongin digitalisasi ya, orang udah dari dulu ngomong digitalisasi. Udah lama tuh. Udah lama, cuma pada akhirnya begitu 2019 kita kena hit dengan pandemik, transformasi ke digital semakin lebih kencang, semakin lebih meroket. Ya kan? Tapi kembali lagi berimpact terhadap dari sisi bisnis operasional. Ya kan? Nah itu dia. Nah kita juga banyak tahu bahwa banyak bisnis-bisnis yang kena impact, bahkan ada yang sampai tutup gulung tikar. Ya kan? Nah sekarang apa yang ada pun orang sudah mulai ditantang, perusahaan-perusahaan sudah mulai ditantang adalah bagaimana mereka bisa keep up dengan digitalisasi,
transformasi ke digital, tapi sesuai dengan budget yang seefisien mungkin, ya kan? Itu challenge yang banyak sekarang didapatkan. Kalau kita ngomongin dulu, orang ngomongnya adalah oke, hardware infrastruktur saya invest, kita beli, ya kan, kita pakai. Seiring berjalan, orang sudah mulai lari pindah ke cloud, ya kan? Apa-apa sekarang semua cloud, apalagi dengan banyak perusahaan startup, semua lari ke cloud. Cuma ada gap di situ, Mas. Gapnya adalah terkadang mereka terbentur dengan regulasi. Kalau kita ngomonginnya adalah soal FSI industri, ya kan? Apalagi sekarang trennya lagi fintech di mana-mana kan? Ya. Fintech itu salah satu FSI industri di mana mereka mempunyai database customer. Dan regulasi di Indonesia adalah database customer itu database orang tidak boleh keluar. Tidak boleh ditaruh di cloud, tidak boleh ditaruh di tempat lain, harus benar-benar atau harus ada di Indonesia di perusahaan tersebut. Ya kan? Itu challenge-nya. Challenge-nya lagi kembali adalah mereka tidak bisa fleksibel dalam teknologi dan juga tidak bisa fleksibel dalam untuk masalah payment-nya. Oke. Ya kan? Salah itu betul. Jadi betul sekali ya. Berat kan? Ya, berat. Challenge-nya apalagi sekarang bagaimana seefisien mungkin dengan pandemik ini. Kita kena PPKM, kantor boleh buka, ya kan? Hari operasional 25-50%, tiba lagi Covid naik lagi, tutup di rumah semua, WFH. Challenge gitu. Oke. Itu sih. Jadi konsepnya bagaimana kita perlu teknologi yang membridging hal itu. Itu menarik ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, kita udah divaksin, kita sudah tadi ada tes, kita semua negatif, ya bolehlah buka masker. Biar ngobrolnya lebih jelas. Mungkin biar suaranya lebih jernih lagi buat Vinison biar mendengarkan. Nah, tadi terkait dengan challenge yang disampaikan Mas Erik nih, bahwa semua didorong untuk melakukan digitalisasi, tapi tadi ada beberapa industri-industri yang memiliki challenge khusus ya, seperti FSI atau fintech, di mana mereka mungkin dari sisi security data dan sebagainya memang dituntut untuk lebih apa ya istilahnya lebih ketat gitu. Walaupun semua pasti memiliki keharusan compliant, semua data harus terlindungi dengan baik gitu. Tapi di luar itu Mas, kalau kita bicara masalah tadi challenge yang dihadapi oleh industri semuanya lah itu. Ini kan kondisi seperti ini ya, pandemi. Tadi Mas Erik cerita ada perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus gulung tikar gitu ya. Satu sisi kita harus beradaptasi, artinya kita harus mengadopsi teknologi digital terkini. Gitu. Satu sisi kita juga lagi suffer nih, struggling dengan budget kita, kemudian dengan cost lah, dengan biaya-biaya yang sedemikian besar. Ini kan tentunya bikin pusing ya. Satu sisi, ayo kita harus beradaptasi, kita harus go digital gitu. Kita harus punya infrastruktur yang memadai. Tapi satu sisi itu kan besar banget Mas. Nah, banyak yang berdiskusi tentang ini, banyak yang menanyakan solusinya apa sih sebenarnya. Nah, ini kan Sistek punya banyak partner, kemudian solusi pasti banyak banget lah, ketemu dengan berbagai permasalahan yang kemudian dipecahkan bersama dengan jadi solusi yang sangat efektif, terbukti klien-kliennya, customernya semua sukses ya. Artinya bisa mampu menjawab semua tantangan. Nah, kira-kira kalau ada challenge seperti itu Mas, satu sisi kita harus bangun infrastruktur, artinya capex-nya juga waduh pasti kondisi kayak gini gitu ya. Semua juga harus WFH misalkan, dan bahkan mungkin WFH akan menjadi budaya baru kali ya, karena udah keenakan nih kita bisa kerja dimanapun gitu. Ini piye ini Mas? Sementara satu sisi harus ke sana. Ada nggak sih solusi yang kira-kira bisa membantu dunia bisnis ini bisa punya infrastruktur terdukung dengan teknologi, tapi dari sisi cost juga efisien, dari sisi SDM juga mereka nggak pusing-pusing amat, aduh harus hire tim IT yang banyak banget, ini gimana ini? Saya di Sistek sebagai product manager HPE, Hewlett Packard Enterprise. Nah, untuk menjawab tersebut kita sudah kurang lebih 2 tahun, 3 tahun ini kita sudah berjalan, kita mulai menjalankan solusi tersebut yang boleh dibilang namanya adalah HPE GreenLake. GreenLake, danau hijau. Iya, danau hijau itulah. Coba terangin tuh apa itu solusinya. Jadi konsepnya GreenLake itu kan kalau kita bisa bilang orang beberapa tahun sebelumnya kan dengan ada cloud mereka ada opsi baru.
dibandingkan dengan mereka punya infrastruktur. Kalau mereka dengan cloud, mereka mempunyai kebebasan adalah mereka cukup bayar dengan apa yang mereka pakai. Betul. Ya kan? Orang sangat euforia sangat tinggi. Cuma kalau kita melihat kenyataan ya Mas, dalam arti orang memang banyak yang pakai cloud, banyak perusahaan pakai cloud, tapi kenyataannya secara realnya workload-nya itu semua masih ada di on-premise, belum di cloud, ya kan. Balik lagi kita ngomong regulasi, ya kan, kita ngomong security compliance, ya kan, ada beberapa company yang tidak bisa menerapkan hal-hal tersebut, tapi mereka butuh flexibility nih, ya kan. Nah, disitulah GreenLake bisa mengakomodir tersebut, Mas. GreenLake itu tagline-nya adalah cloud that comes to you. Waduh. Jadi kita bawa cloud ke tempat customer, ya kan. Nah, itu yang kita bisa menjabatani adalah pertama adalah pay per use. Ya. Tetap sama ya konsepnya dengan kita pakai cloud ya. Ya, jadi ya bayar apa yang dipakai aja. Ya. Kedua adalah kita taruh perangkat tersebut, infrastruktur tersebut ada di tempat customer. Tempat customer bisa jadi di data center customer, di HQ-nya, atau mungkin di edge, atau mungkin mereka juga punya colo, bebas di mana aja, ya kan? Karena balik lagi, kalau kita sedikit gurauan ya, kalau ngomong di IT, kadang-kadang itu orang suka bilang, saya udah bayar mahal-mahal, tapi cuma dapatnya selembar kertas, barangnya nggak kelihatan, ya kan? Nah, makanya kita kasih GreenLake, kita berikan fleksibilitas seperti cloud, tapi semua infrastrukturnya ada di customer. Itu bisa menjawab yang pasti secara efisiensi dari sisi costing, ya kan. Lalu kedua adalah soal masalah regulasi, compliance, di mana company-company yang saya nggak boleh taruh data di luar, datanya ada di situ, bisa. Tapi tetap secara agile, simplicity dan scalability-nya tetap bisa kita provide itu semua. Kurang lebih kalau untuk GreenLake gambarnya adalah seperti itu sih Mas. Kalau tadi bicara cloud ya, solusi yang ditawarkan. Dengan GreenLake ini apakah kan kebutuhannya nggak hanya cloud doang ya Mas ya? Kalau sekarang ya, kita sekarang banyak sekali enterprise yang mau butuhnya banyak banget lah. Ya mungkin cloud basis ya, artinya berbasis dari cloud semuanya. Ada virtualisasi, kemudian juga adopsi teknologi-teknologi terkini, karena mau nggak mau sekarang orang harus pakai AI, pakai machine learning. Barangkali nanti juga nggak lama lagi mungkin karena 5G datang, tren VR, AR, itu kan udah pasti akan dipakai semua. Nah, apakah GreenLake ini juga mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang sedemikian fleksibel itu atau bagaimana? Oke. GreenLake itu sekarang sebetulnya sudah cukup banyak berkembang ya dalam 1 tahun ini, belakangan ini. Karena kita itu memberikan offering solutionnya itu bukan hanya sekedar pure murni infrastruktur, tapi juga kita sudah mulai move ke SaaS, software as a service. Software as a service. Ya. Jadi sekarang kan juga trennya bagaimana, saya punya di infra, tapi saya juga punya cloud, bagaimana bridging hal tersebut. Kita ngomongnya sudah ke hybrid cloud. Apakah GreenLake capable di situ? Capable, bisa. Bahkan dari sisi customer yang sudah, saya sudah pakai nih dengan beberapa brand cloud yang ada, ya kan. Dan juga kita tahu ya, brand cloud di Indonesia yang besar-besar sudah mulai membuka data center di Indonesia. Ya. Apakah itu bisa di-bridging? Jawabannya bisa. Kita yang tawarkan di sini bukan hanya sekedar dari flexibility dari penggunaan maupun pembayaran, tapi juga secara teknologi. Bukan hanya sekedar infrastruktur only, tapi kita juga memberikan software-software seperti kita juga bisa mengakomodir untuk machine learning, business analytics, ya kan, bahkan sampai istilahnya untuk seperti aplikasi, kita bicara aplikasi untuk ERP, SAP, itu pun kita sudah juga bisa mengakomodir. Jadi intinya adalah dengan GreenLake kita ini mau membantu customer, bagaimana customer itu bisa sustain dalam arti menjalankan bisnisnya, tapi juga bisa mengadopsi teknologi transform ke digitalisasi, ya kan. Nah, dengan GreenLake ini kita bisa membridging hal tersebut, karena yang kita jual itu bukan hanya hardware, tapi yang kita jual adalah services. Jadi kita itu memberikan adalah bagaimana customer bisa reliable dengan apa yang mereka punya, tapi juga mereka juga tidak perlu pusing untuk bagaimana istilahnya kita ngomong firefighting. Jadi ngurusin infrastruktur harus bagaimana manage-nya segala macam, itu udah enggak. Jadi dengan GreenLake ini kita
membantu customer supaya customer bisa lebih fokus untuk terhadap bisnisnya mereka, bagaimana mereka growth bisnis mereka, bagaimana biar mereka menghadapi challenge terhadap digitalisasi ini. Kurang lebih sih seperti itu. Oke. Sekarang soalnya aku bayangin ya kalau misalkan sebuah company gitu ya, terus dia oke lah banyak yang punya biaya sendiri ya, artinya dari sisi biaya mereka mampu lah membangun infrastruktur sendiri gitu. Tetapi kan tidak sesederhana itu ya. Artinya ketika mereka memanage sendiri, bisa bayangkan ya, sekarang ini kan dinamikanya sangat luar biasa ya. Isu scalability itu udah bukan isu yang udah isu yang sangat common lah yang dihadapi oleh semua industri. Naik turun kebutuhannya sedemikian banyak berubah gitu. Nah, kalau ada downtime misalkan, itu kan pusingnya luar biasa. Betul. Ini kalau boleh dibikin perbandingan kira-kira kerempongan apa saja sih yang bisa dijawab oleh GreenLake ini. Kan saya pusing ya kalau misalkan downtime-nya berapa, belum procurement-nya, katakanlah server aja ya kita problem betul. ya, atau satu aplikasi aja, kan kebayang itu Mas, harus servernya bagaimana, kemudian menginstall aplikasi, kalau misalkan nggak punya virtualisasi ya, mesti harus aplikasinya dibenerin dulu, belum instalasinya, belum ke servernya ya belum, kalau ada cadangan, kalau nggak ada cadangan mesti ke procurement dulu, kayak gitu-gitulah. Mas Erik yang lebih paham, itu gambaran kerempongan kalau bukan membangun sendiri ya, artinya mengandalkan kepada capex lah, capital expenditure, itu seperti apa? Mungkin di sini saya bisa highlight dua hal ya. Kita bicara pertama dari ngomongin soal masalah pengadaan, ya kan. Kita tahu dari namanya pengadaan itu dalam suatu perusahaan itu nggak sesimpel kalau kita punya pribadi ya. Gue punya duit, gue beli gitu kan. Cuma kan kalau dari sisi company, mereka tuh udah pasti dari sisi kita ngomong IT-nya harus bikin budgeting, propose ke manajemen, kenapa butuh beli server baru gitu kan. Oke, manajemen approve, lempar ke pengadaan cari vendor lalu cari lagi untuk vendor-vendor yang beli itu siapin segala macam, dapat PO, barangnya inden. Itu berapa lama biasanya rata-rata? Itu bisa 3 bulan ya? Lebih Mas? Lebih ya? Lebih. Oke. Pengalaman saya sampai project itu saya juga punya pengalaman adalah 2 tahun Mas. Dari start kita propose sampai benar-benar ketok palu mereka beli itu 2 tahun. Cuma kembali lagi, challenge dari sisi IT kan, IT itu boleh dibilang mereka yang mengakomodir permintaan semua user-usernya di dalam company tersebut. Terkadang kalau namanya kebutuhan menghubungkan dengan bisnis, tidak bisa pending Mas. Iya. Tapi wait. Tadi aku bayangkan kalau 2 tahun aja ya, 2 tahun baru terrealisasi. Sementara ini kompetitor sudah lari ke depan, inovasi sudah berubah. Nah, begitu barang datang, udah nggak guna itu barangnya. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi. Bisa jadi untuk sizingnya itu berubah terus, ngikutin kan. Terus kan. Benar. Itu challenge sih memang. Ya. Nah, kalau dari sisi GreenLake, kalau customer sudah pakai GreenLake, customer nggak perlu pusing. Karena apa yang kita deliver itu kita mendeliver bukan hanya kebutuhannya customer Mas, tapi kita selalu mendeliver adalah dengan buffer. Tujuannya apa? Ya seperti itu, tiba-tiba saya butuh pengadaan. Apalagi zaman sekarang, konsepnya orang semua udah pakai kontainer, ya kan, Docker segala macem. Aplikasi itu udah tinggal bikin bongkar pasang cepet gitu kan. Nah, untuk development GreenLake itu sangat membantu Mas. Karena apa? Kita ngomongin development, mereka pasti butuh ngetes dulu. Nah, dengan buffer yang kita berikan dalam solusi GreenLake ini, mereka bisa tiba-tiba ada kebutuhannya lebih. Oh, saya butuh 1 server untuk develop 1 aplikasi. Mungkin teks hanya 1 bulan.
oh ya sudah, mereka tinggal pakai. Karena kita yaitu buffer yang kita kirimkan ke customer itu bukan dari apa yang kebutuhan customer. Misalnya customer, let's say kita ngomongnya secara unit server Mas. Customer butuhnya 10 server. Bukan berarti kalau kita kasih dengan GreenLake, kita akan kasih benar-benar ya 10. Enggak. Kita akan kasih buffer 20-30% dari kebutuhan customer. Oke. Jadi once mereka butuh segera langsung ada. Iya, langsung siap, langsung ada. Itu kelebihannya. Balik lagi kita ngomongin soal masalah hardware rusak. Ya. Ya kan, ini yang paling problem ya kan. Company sekarang semua orang udah by digital, semua by sistem ya kan. Begitu infra rusak, matilah pusing. Simpel Mas, kita ambil contoh yang baru kejadian kemarin nih. Iya. Ya kan, Instagram, WhatsApp mati, pusing orang Mas. Iya. Ya kan? Nah, kalau dengan pakai GreenLake, kita itu akan memonitor Mas, secara hardware-nya. Jadi kita hanya monitor pure murni hardware only. Kita tidak melihat apa yang data ada di dalam hardware tersebut, atau mungkin traffic data kita nggak ngeliat. Kita hanya monitor datanya hardware-nya tersebut. Nah, dengan kita monitor hardware tersebut Mas, bila terjadi, ini kita ngomong belum rusak Mas. Kalau rusak kan orang dulu modal sistemnya, gue punya barang rusak, oh ya udah open ticket claim, barangnya servernya udah mati, nggak bisa dipakai, mesti cari penggantinya. Tapi kalau dengan GreenLake, barang itu belum rusak Mas. Baru gejala. Kayak kita kan mau flu, badan udah berasa nggak enak, wah nggak enak nih, minum obat. Kalau dengan GreenLake baru mengalami kelihatan gejala akan rusak Mas, dari HPE langsung akan direct contact ke customer tersebut, lalu dia akan menjadwalkan penggantiannya Mas. Jadi istilah namanya downtime itu udah bisa dibilang zero, nggak ada downtime. Nggak ada barang rusak. Pokoknya customer taunya adalah oke, saya sewa dengan HPE GreenLake infrastruktur seperti ini, saya taunya up and running. Ya kan? Jadi ya simple lah, sama seperti kalau kita bicara managed service, ya kan? Managed service ya. Managed service, nggak peduli orangnya siapa, pokoknya ada orang di situ. Itu juga yang kita tawarkan dalam GreenLake. Jadi benar-benar customer itu udah, istilah kata kalau dibilang IT itu dulu nggak bisa cuti nih Mas ya kan, karena masih monitor melototin server. Sekarang udah bisa tenang Mas. Ya, lagi bisa fokus ke pengembangan bisnisnya ya. Yes, that's it. Teknologi biar aja jadi enablernya gitu. Betul sekali. Kalau bisa dirangkum sebenarnya cakupan dari service yang dikasih GreenLake ini apa aja Mas? Kalau secara keseluruhan. Konon kabarnya kan nggak hanya penyediaan hardware atau apa, tapi juga ada service yang lain gitu. Oke, kalau untuk service kita itu bisa start from zero sampai dengan settle full. Ya. Mulai dari pengadaan dalam instalasi startup, migrasi sampai dengan monitoringnya. Ini semua kita cover Mas. Semua tercover semuanya. Semua tercover. Enak ya, jadi bisnis benar-benar yang menggunakan GreenLake ini bisa benar-benar tadi ya fokus kepada pengembangan layanan bisnisnya. Betul sekali. Mikir lagi, apalagi kalau udah downtime sendirian, wah salam itu. Tadi 2 tahun ada pengadaan bisa ketinggalan kereta itu. Betul. Nah, satu sisi kan dengan memang walaupun memang ini semua di take care, diberesin sama GreenLake ya Mas, sama HPE semua servicesnya, tapi bukan berarti bahwa di sisi user tidak punya visibility dan tidak bisa memanage. Ya. Itu semua kita berikan semua ke customer Mas. Visibility apa yang mereka punya, berapa resource yang mereka pakai, apa yang bisa mereka set. Dalam arti dalam satu company kan juga ada regulasi, dalam arti customer level, user level ini boleh aksesnya kemana-mana. Itu semua kita serahkan ke customer Mas. Jadi secara manajemen apa yang ada di dalam perangkat tersebut itu semua udah haknya customer. Kita tidak manage ke situ. Dan kita memberikan reporting itu detail Mas. Kita bisa berikan reporting usage itu sampai daily. Jadi customer itu juga bisa melihat visibility clear, semuanya transparan, ya kan. Kelebihannya lagi dari sisi GreenLake adalah kita bisa memberikan forecasting Mas. Karena terkadang kan dari sisi IT maupun dari sisi user tidak pernah tahu apakah server yang saya pakai ini cukup, berapa lama cukup untuk mengakomodir aplikasi yang ada. Isu scalability tadi ya, begitu. Betul, scalability tersedia gitu ya. Dengan HPE GreenLake kita punya software AI, ya kan, salah satunya InfoSight. Kita bisa memberikan reporting dan suggestion kepada customer.
Simpelnya adalah customer dalam 6 bulan lagi mungkin memori sudah tidak cukup, perlu diadakan penambahan. Ya. Mungkin storage tidak cukup, Ya. prosesor tidak cukup, harus dilakukan penambahan. Jadi sebelum deadline-nya istilah kata ya, dari sisi customer sudah bisa preparation dulu. Itulah kelebihannya dengan ada forecasting. Jadi kita sudah siap dengan kejadian yang di depan. Istilah kata kalau saya memang mungkin dengan teknologi itu nanti di tahun depan kalau ada pandemi COVID kayak gini lagi, kita udah siap mas. Karena kita udah tahu nih apa yang akan terjadi kan. Nah Iya, itu jangan dia. COVID lagi lah. Mudah-mudahan beres. Tapi apapun ini kan ada semacam disrupsi digital ya, digital disruption yang mau nggak mau semua pelaku bisnis apapun skalanya memang harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang sekarang yang terjadi. Dan tadi kalau dengar cerita dari Mas Erik ini tampaknya memang kalau kita bicara tentang efisiensi terkait capex versus opex, rasa-rasanya mungkin memang service versus opex ini yang akan menjadi tren di masa depan atau bagaimana? Betul. Ya. Jadi kalau memang kita ngomongin trennya ke depan ya, bahwa ada salah satu lembaga yang sudah menilai bahwa dalam arti tahun 2025 itu sudah semuanya running OPEX. Semuanya sudah running everything as a service. Ya. Ya karena memang orang juga baik lagi ya mas, tidak mau diributkan, direpotkan dengan mengurusi hal-hal yang malah menghambat gitu kan. Iya. Mereka Biaya fokusnya besar pula ya. betul. Biaya besar, oke. Fokusnya kan istilah kata udah pokoknya bagaimana gue dapet cuan. Ya. Ya, pokoknya udah cuan. Nah, itu dia. Jadi kita Oke. mengakomodir udahlah. Soal infrastruktur, soal teknologi, Biarlah. leave up to menjadi us. besar. Oke. SPI Green Ya. Lake, ya kan. Ya. Let us take care. Ya. Customer, take care your business. Itu sih mas konsepnya. Oke, keren banget. Thank you banget nih Mas Erik nih. Jadi akhirnya kita bisa dapat jawabannya ya kalau kita bicara masalah tantangan. Tantangan paling besar memang bagaimana kita mengkomparasi antara efisiensi yang ditimbulkan oleh capex atau efisiensi capex maupun opex ya. Itu memang tantangan yang paling mendasar yang harus dipertimbangkan oleh semua pelaku bisnis. Nah, kita sudah punya solusinya. Jadi bagi para pelaku bisnis skala besar maupun enterprise ataupun barangkali yang skala-skala menengah ke bawah juga barangkali bisa mengambil intisari dari diskusi kita kali ini bahwa biarlah untuk urusan teknologi, urusan yang memang di luar dari kompetisi kita serahkan saja kepada para pakarnya. Kita fokus kepada pengembangan bisnisnya, inovasinya. Teknologi memang sebagai enabler. Mau nggak mau kita harus pakai itu. Tapi serahkan lagi-lagi serahkan pada ahlinya. Karena once kita terlambat untuk mengadopsi itu kita bisa terlambat kita udah ketinggalan banyak dari kompetitor. Jangan biarkan gara-gara kita fokus di situ, pengen mengurusi sendiri, akhirnya untuk pengadaannya aja butuh berapa lama, kalau jangankan mungkin 2 tahun, kita telat 1 tahun aja udah kelibas lah sama kompetitor ya. Jadi ini cerita yang menarik dari Mas Erik, semoga bisa menjadi masukan semua buat Vinizen dan thank you banget Mas Erik sharingnya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi, jadi jangan keberatan kalau kita calling-calling ya. Siap. Oke, sukses selalu dan buat Sistek dan tim teman-teman Sistek semuanya, semoga terus menjadi solution provider yang luar biasa buat teman-teman bisnis Indonesia. Amin. Biar Indonesia maju nih, kalau dapat solusi banyak kan artinya persoalan terjawab kan. Kita bisa lari bareng-bareng. Oke, thank you banget Mas Erik, thank you banget Vinizen sudah mengikuti obrolan kita bersama Erik Baswara dari SPI Green Lake at Sistek Karisma. Ya, Karisma. Dan saya yakin tadi apa yang disampaikan oleh Mas Erik sangat bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi input buat pertimbangan kita bagaimana menyediakan infrastruktur yang efisien baik secara cost maupun dari beberapa faktor yang lain. Oke, sampai berjumpa di obrolan kita yang akan datang dengan narasumber-narasumber yang lain yang sama-sama menarik dengan topik-topik yang berbeda. Oke, salam sehat selalu buat semuanya. Bye, Vinizen. T-Talk, Digitally Yours.